Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan Abi Alif. Materi yang akan insya Allah kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang sujud. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Jadi ada 3 sujud yang akan kita bahas. Nabi SAW mengatakan bahwa sujud itu merupakan momen terdekat seorang hamba dengan Robnya. Karenanya perbanyaklah doa saat sujud. Jadi saat-saat dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ternyata ketika sujud. Karena sujud itu merupakan ibadah yang istimewa. Kita berbisiknya ke bumi, tetapi didengar oleh langit. Karenanya ketika kita sujud, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, tolong diresapi, dikhusyuki betul-betul. Karena itu merupakan saat di mana kita betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meletakkan kepala kita bahkan lebih rendah daripada bokong kita. Karena memang sujud itu merupakan bentuk penghambaan seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud yang pertama kita bahas adalah sujud syukur. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, keinginan kita tercapai, cita-cita kita tercapai, kemudian kita langsung sujud setelah mendapatkan itu semua, maka sujud itu merupakan sujud syukur. Contoh, ketika mendapat nilai bagus misalnya ya, atau mendapat hadiah, atau kita berhasil menjadi juara, kita langsung bersujud sambil mengungkapkan rasa syukur, mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sujud seperti itu dinamakan sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, sungguh nikmat-Mu tiada duanya, sungguh begitu indah nikmat yang Kau berikan. Nah, itu merupakan sujud syukur. Sujud syukur tidak memiliki bacaan tersendiri. Doanya silakan doa yang mengandung ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin kita pernah melihat ya, ketika menonton televisi, menonton pertandingan sepak bola, kita melihat para pemain sepak bola itu melakukan selebrasi dengan cara bersujud. Baik ketika mereka mencetak gol atau ketika mereka berhasil memenangkan pertandingan menjadi juara, mereka bersujud, melakukan selebrasi sujud. Nah, sujud yang mereka lakukan ini merupakan sujud syukur. Karena mereka paham bahwa semua yang mereka raih, apakah itu mencetak gol, meraih kemenangan atau meraih predikat juara, itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Apapun nikmat yang kamu punya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat An-Nahl ayat 53. Tolong dipahami, apapun kebaikan yang kita miliki, itu bukan hanya karena usaha kita, tetapi sesungguhnya poin pentingnya adalah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur atau kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud sahwi. Nah, perhatikan baik-baik karena manusia ini tempatnya salah dan lupa. Sahwi dalam bahasa Arab artinya lupa. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kita lupa dalam sholat. Baik itu lupanya kekurangan rokaat atau lupanya kelebihan rokaat. Jadi ketika kita sholat, kita lupa nih, ini sudah rokaat berapa ya? Nah, ketika kita lupa itu, maka kita diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Jika kita kekurangan rokaat, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Artinya setelah kita membaca tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid, kita langsung sujud 2 kali dan kemudian kita mengucap salam. Maka itu namanya sujud sahwi karena kita kekurangan rokaat. Tetapi kalau kita kelebihan rokaat, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Setelah mengucap assalamualaikum warahmatullah, salam 2 kali, kita langsung sujud 2 kali. Maka itu merupakan sujud sahwi yang kelebihan rokaat. Sujudnya 2 kali ya, sujud sahwi. Bacanya bagaimana? Ada 2 versi bacaan sujud sahwi. Doanya, versi pertama sama seperti doa sujud pada umumnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Atau ada juga yang membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Mana yang mau dibaca? Silahkan pilih salah satu. Dua-duanya insya Allah benar. Jadi cara sujud sahwi itu ya, setelah membaca tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid, kita langsung takbir sambil sujud, dan ketika sujud kita membaca doa sujud sahwi ini. Boleh pilih versi 1, versi 2, silahkan pilih mana yang kalian anggap mudah. Kemudian kita bangun lagi untuk duduk di antara dua sujud sambil bertakbir. Kemudian kita sujud lagi sambil bertakbir dan membaca doa sujud sahwi ini. Kemudian bangun lagi sambil bertakbir dan baru mengucap salam. Ya, jadi seperti caranya sama seperti kita sujud pada umumnya ya. Ketika kita sujud sambil membaca takbir, kemudian ketika sujud kita membaca doa sujud sahwi ini. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Apa itu ayat sajadah? Ayat sajadah adalah ayat yang ada lafaz sujudnya. Jadi pasti kita pernah membaca kata sujud di dalam Al-Quran. Nah, ayat yang ada kata sujudnya itu merupakan ayat sajadah. Ayat sajadah biasanya ditandai dengan simbol. Nah, simbol seperti ini ya. Simbol apa ini? Gambar sajadah. Kita lihat contohnya. Nah, silakan perhatikan. Walillahi yasjudu. Nah, itu adalah lafaz sujudnya kan? Yasjudu. Kemudian lihat panah yang kedua, ada tandanya tuh di akhir ayat, ada simbol sajadah. Maka ayat ini disebut sebagai ayat sajadah. Ketika kita membaca ayat ini, ketika kita membaca ayat sajadah atau mendengar ayat sajadah, baik ketika kita tadarus membaca Quran ataupun ketika sedang sholat, maka kita disunahkan untuk sujud. Nama sujudnya adalah sujud tilawah. Jadi jangan bingung ya. Misalnya nih, kadang ketika sholat, misalnya sholat subuh, imam itu membaca surat Al-Alaq. Surat ya Al-Alaq. Al-Alaq itu kan ayat terakhirnya, ayat 19-nya itu merupakan ayat sajadah. Nah, ketika imam membaca surat Al-Alaq sampai selesai, setelah membaca Al-Fatihah kan amin ya, kemudian membaca surat Al-Alaq, kemudian sebelum rukuk imam tahu-tahu langsung sujud. Nah, kalian jangan bingung. Kita jangan bingung kalau ada sujud sebelum rukuk. Berarti imam itu melakukan sujud tilawah dan kita sebagai makmum wajib mengikutinya. Ya, jadi ketika imam membaca surat Al-Alaq sampai selesai, kemudian sebelum ruku dia langsung sujud, nah itu berarti namanya sujud tilawah. Jadi jangan bingung, jangan disalahkan imamnya. Karena beliau melakukan sujud tilawah dan kita sebagai makmum wajib mengikutinya. Tetapi memang biasanya imam yang bijak, sebelum sholat beliau menginfokan terlebih dahulu, nanti saya akan membaca ayat sajadah. Maka ketika saya membaca ayat sajadah, setelah itu saya akan sujud tilawah. Makmum harus mengikuti ya, biar makmumnya nggak bingung. Sujud tilawah hukumnya sunnah dan sujudnya cukup sekali. Nah, ini ada daftar ayat sajadah ya. Ada 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Artinya ketika kita membaca ayat ini, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, atau ketika kita mendengar ayat ini, kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sunnah hukumnya. Kalau mau ya silahkan dikerjakan, mendapat pahala. Kalau tidak mau pun gak masalah, tidak mendapat dosa. Bagaimana bacaan sujud tilawah? Ini doanya. Ketika sujud tilawah kita membaca doa ini, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kusujudkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakannya, yang telah membentuknya, yang telah membukakan pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Bagaimana cara sujud tilawah? Sujud seperti biasa. Ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah, kita langsung sujud satu kali sambil membaca doa ini.
Begitu anak-anakku semua, mudah-mudahan materi sujud ini dapat kita praktikkan dan tentunya lebih dapat menambah kekhusyuan kita dalam melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ingat di awal bahwa sujud merupakan saat ketika kita sebagai seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saat dimana kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.